warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Shanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi kali ini, Gen Miranda TV akan membahas tentang rekonsiliasi antara Timor Leste dan masyarakat Timor Leste atau masyarakat Timor Timur yang Timor Timur atau pro integrasi atau pro otonomi yang paling dibenci-benci oleh Timor Leste sendiri, biasa disebut milisi. Siapa sih yang membutuhkan rekonsiliasi itu? Kami pro integrasi kepada Indonesia. Kami tidak butuh rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak penting bagi kami karena kami sebagai warga Timor Timur sekarang sudah berada di wilayah Indonesia. Kami mau melangkah kemanapun sangat mudah dan terjangkau. Bukan seperti rakyat Timor Leste yang jumlahnya hanya 1 juta masyarakatnya. Satu negara masyarakatnya hanya 1 juta. Kalau dibandingkan di Indonesia, satu kabupaten, di dalam kabupaten itu masyarakatnya sebanyak 2 juta lebih. Yang saya tinggal sekarang di sebuah kabupaten yang saya tidak sebut namanya ini, jumlah penduduk masyarakat di kabupaten sini sebanyak 2.500.000 orang. Satu kabupaten 2.500.000 orang. Tidak yang seperti di Timor Leste, satu negara tidak mencapai 1 juta orang atau penduduknya di bawah jumlah 1 juta orang. Dan siapa sih yang membutuhkan rekonsiliasi itu? Kami tidak butuh rekonsiliasi kepada Timor Leste. Karena kami pada waktu itu tinggalkan Timor Timur untuk melupakan Timor Leste. Karena kami hadiahkan Timor Leste kepada pro kemerdekaan untuk mengurusnya. Tapi nyatanya Timor Leste kini kian hancur lebur. Apa sih masyarakat Timor Leste yang membangun sekarang di Timor Leste? Apa yang dibangun pemerintahan Timor Leste di Timor Leste sana? Tidak ada. Pembangunan yang sekarang berada di wilayah Timor Leste itu adalah pembangunan pemerintahan Timor Leste sewaktu Timor Timur masih bagian Indonesia sebagai provinsi ke-27. Tidak dengan Portugis yang menjajah selama 400 tahun. Selama 400 tahun, Portugis berada di wilayah Timor Timur alias Timor Leste alias Timor Portugis. Portugis hanya membangun 2 kilometer jalan beraspal. Portugis hanya membangun 2 sekolah dasar, itu pun hanya dalam kota Dili. Portugis melarang rakyat Timor Portugis untuk bersekolah. Pada waktu itu
Timur Portugis yang boleh sekolah, yaitu keturunan raja. Jadi kawan, apa yang Anda inginkan dengan rekonsiliasi? Kami tidak butuh. Ketika Ramos Horta mengundang seorang Eurico Guterres, sebenarnya Eurico Guterres tidak bersedia hadir, tapi diundang langsung oleh pemerintahan NTT atau gubernur NTT sehingga beliau hadir. Walaupun dia hadir, dia minta maaf kepada masyarakat pro integrasi karena dia telah hadir di hadapan Ramos Horta. Padahal Eurico Guterres tidak mau pada waktu itu. Dan Eurico Guterres tidak suka dengan namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste merupakan langkah untuk menyelesaikan luka sejarah yang terjadi antara kedua negara. Beberapa hal yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi antara lain membangun dialog inklusif dengan melibatkan semua pihak, mendokumentasikan cerita dan kesaksian untuk mengungkap kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat dengan keadilan, mendorong penyelesaian pelanggaran HAM melalui mekanisme yang judisial maupun non-judisial. Untuk memfasilitasi pelanggaran HAM melalui mekanisme judisial, maka untuk memfasilitasi rekonsiliasi di Timor Leste didirikan Komite Pengakuan Kebenaran dan Rekonsiliasi CAPR pada tahun 2001. Komisi ini memiliki 3 mandat, yaitu penerimaan, yaitu memulangkan warga Timor yang mengungsi ke Timor Barat Indonesia dan berintegrasikan mereka ke dalam komunitas. Yang pertama, yang tadi saya ungkapkan ulang, penerimaan, yaitu memulangkan warga Timor yang mengungsi ke Timor Barat Indonesia dan mengintegrasikan mereka ke dalam komunitas. Saya tidak setuju dipulangkan ke Timor Leste. Sekitar tahun 2001, sekarang sudah tahun 2024 dan menjelang 2025. Tetapi sekitar tahun 2001, saya dijemput oleh utusan PBB di tempat saya sekolah. Pada waktu itu, utusan itu datang dari Timor Leste untuk menjemput saya di suatu sekolah di wilayah Indonesia. Dia meminta saya untuk bersedia kembali ke Timor Leste. Tapi pada waktu itu saya tidak mau. Kenapa? Seperti kami yang sudah berada di wilayah Indonesia, ketika utusan PBB datang dan dibawa ke Timor Leste, maka akan diterlantarkan di Timor Leste karena di sana pekerjaan dan pendidikannya nol pada waktu itu. Dan kedua, pencarian kebenaran, yaitu memberikan catatan lengkap tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan Fretilin. Kalau Anda ingin mengungkapkan kebenaran atau mencari pelanggaran HAM, maka koreksi baik-baik Fretilin. Mulai dari Sanana Gusmau, Lere Anan Timur, Taur Matan Ruak, Ramos Horta, Mario Alcatiri. Mereka adalah pelanggaran HAM terberat di Timor Leste. Hingga kini mereka tidak pernah dihukum.
Rekonsiliasi yaitu mengintegrasikan kembali para pelanggar hak asasi manusia tingkat rendah ke dalam komunitas. Timor Leste lepas dari Indonesia pada 30 Agustus tahun 1999 setelah referendum yang disponsori PBB pada 20 Mei 2002. Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB. Dan saya sebagai warga ex-Timor, saya tidak mau direkonsiliasi karena saya tidak butuh pemerintahan Timor Leste dan saya tidak butuh orang-orang bodoh yang berada di Timor Leste. Karena untuk apa rekonsiliasi? Rekonsiliasi hanya memakan waktu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.